Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang mulia guru kita, orang tua kita, Bapak Haji Dwi Susanto, beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan terus, amin. Allah berikan, Allah angkat derajatnya, amin. Dan putra putri beliau, amin. Allah muliakan semua, amin. Dan di sini tidak lupa kepada Bapak Haji siapa yang sebelah ini baju kuning? Bapak siapa? Kalau Pak Hai. Hai. Kelebihan ya. Teletabis. Kita doakan Bapak Haji Marko panjang umurnya. Amin. Sehat lahir batinnya. Amin. Nambah anaknya. Amin. Nambah rezekinya. Amin. Nambah juga istrinya. Umat Nabi itu yang paling istimewa, ya. Ini nggak bisa ditolak dalam kitab. Itu yang paling banyak istrinya loh, Pak Haji. Wow. Yang paling banyak istrinya. Yang paling apa? Banyak istrinya. Banyak istrinya. Wow. Nah, kalau misalkan Pak Haji Marko mau cari istri lagi, yang seperti apa modelnya? Coba saya tanya. Aduh Ustadz, istri saya nonton Ustadz. Ustadz, yang duda, Pak, di sini ada nggak duda? Duda. Mau saya kasih tahu. Kalau nih yang duda, cari istri yang bibirnya kecil. Wow. Apa Pak Haji? Bibirnya kecil. Bibirnya kecil. Idza kana sagiron. Ini kalau bibirnya kecil, wa idza farjiha sagiron doyikon. Jadi kalau misalkan cari istri yang bibirnya kecil, itu alat kelaminnya juga kecil, sempit, doyikon, legit, berijeng, menggigit. Nah, wow. Yang kecil. Berarti kalau laki-laki kecil dong. Yang begitu. Wow. Ya Mas, cari yang kayak apa? Nah, idza kana saghiran, jadi yang kecil. Apa yang kecil? Bibirnya. Parji. Berarti saya ini bibir kecil, orangnya kecil. Ya pasti yang lain-lainnya juga kecil. Tapi nggak apa-apa walaupun kecil. Yang penting ujungnya lancip. Ya kan? Ujungnya lancip. Iya. Yang penting anak kancil makan jamu mede. Artinya? Biar kecil ada yang gede. Wow. Tepuk tangan dong, luar biasa. Baik, alhamdulillah malam ini tamu-tamu RDAY yang hadir malam ini atau yang melihat tayangan ini qabul hajatnya. Amin. Yang sakit Allah berikan kesembuhan. Amin. Amin. Yang jomblo Allah datangkan jodohnya. Amin. Kalau dia laki-laki tentunya yang cantik dulu. Kalau sudah punya istri cantik Pak, cari duit juga semangat, betul. Yang cantik, yang denok, yang Hai. Oh, hai. Yang jawab gimana Pak Haji? Yang apa? Yang bohai. Dan tidak lupa kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Semoga Allah berikan keselamatan, amin. Amin. Allah sehatkan pemimpin-pemimpin kita, amin. Ya Rabbal Alamin. Alamin. Bu, kita hidup di alam dunia ini untuk beribadah. Ada Al-Quran, apa ayatnya? Bapak ayatnya apa Al-Quran? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah,
beribadah dan bersyukur kepada Allah. Dan ibadah itu nilainya banyak, bukan saja sholat 5 waktu. Ibu datang dari rumah ke sini, bapak juga datang ke sini, niatnya menuntut ilmu, mengambil ilmu dari Pak Haji, itu juga ibadah. Ya Bu? Apa? Ibadah. Lantas kalau niatnya menuntut ilmu, hadir ke sini dari rumah kita, ilahi anta maksudi, karena Allah tujuan kita, satu langkah itu akan diberikan pahala, dan gedung-gedung di surga akan Allah buatkan untuk ibu-ibu. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini di RDAY ada tiga ilmu yang diberikan oleh Pak Haji, dan 3 ilmu ini kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Apa yang pertama? Ilmu kearifan lokal. Yang kedua ilmu tirakat, bangun malam itu tirakat. Yang ketiga ilmu tata cara untuk membahagiakan anak yatim. Di sini diajarkan oleh Pak Haji bagaimana agar hajat kita kabul, membahagiakan anak yatim. Jelas Pak? Jelas. Nah, ini yang kedua, ilmu apa tadi? Tirakat. Ilmu apa? Tirakat. Ilmu tirakat. Itu Pak, bangun malam jam 00, ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama khos, para wali-wali Allah. Itu jarang sekali orang yang bangun 00. Kalau tidak kita paksakan, kata Pak Haji, paksakan dan paksakan. Mandi kita jam 00. Pak, ada ulama dari Jawa Timur, Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau memerintahkan kepada santrinya untuk apa? Untuk mandi jam 00. Lalu guru-guru mursyid, Pak, saya punya guru Pak. Jadi Pak, saya punya guru. Guru saya ini menganjurkan kepada saya dan seluruh ikhwan para santri untuk mandi jam 00. Saya punya guru. Ini saya ceritakan sanad ya Pak ya. Artinya yang diajarkan Pak Haji mandi jam 00 ini sungguh luar biasa. Saya punya guru. Guru saya berguru kepada Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Nah, Syekh Ahmad Sahibul Wafa berguru kepada Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad berguru kepada Syekh Tolha. Syekh Tolha berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas berguru kepada Syekh Samsudin. Syekh Samsudin berguru kepada Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad berguru kepada Syekh Abdul Fatah. Syekh Abdul Fatah berguru kepada Syekh Utsman, berguru kepada Syekh Abdul Rahim, kepada Syekh Abu Bakar, kepada Syekh Yahya, kepada Syekh Hisamuddin, kepada Syekh Waliyuddin, kepada Syekh Nuruddin, kepada Syekh Syarafuddin, kepada Syekh Muhammad Al-Atta, Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Qadir Jelani, Syekh Abu Syekh, terus sampai ke Nabi. Semua wali-wali Allah memerintahkan, menganjurkan mandi jam 00. Tepuk tangan dulu dong. Itu mandi jam 00 Pak. Tapi bangun dulu tidurnya kan baru mandi. Iya, bangun dulu. Bangun dulu Kang Ina. Bangun dulu, Iya, ya. bangun dulu. Bangun baru mandi. Mandi. Jangan sampai Lagunya gimana lagunya? Lagunya gimana? bangun tidur, ku terus. Coba di sini aja, sini. Tadi pagi itu lagu pagi. Bangun tidur, Ku terus mandi, tidak lupa. saya tersenyum. Terus Habis senyum ke kamar mandi. Pipis dulu lalu tidur lagi. Banyak Tepuk tangan dong. Wow. jadi ini para wali-wali Allah menganjurkan apa? Agar kita mandi jam 00. 7 malam saja Ibu, apalagi sampai 41 malam kita dawamkan itu mandi jam 00. Badan kita sehat, pikiran tenang, al-ghina ghina nafsi, akan ada ketenangan jiwa kita dan hajat kita kabul. Tepuk tangan dong. Wow. Ya Bu.
wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat menyukai kepada orang-orang yang membersihkan diri. Setelah mandi, kita mandi, lalu kan kita bersalat. Salat apa? Salat tahajud. Itu sudah jelas di Al-Quran, salat tahajud. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjadu bihi nafilah. Kerjakan sebagian malam salat tahajud untuk menjadi amal tambahan, ibadah tambahan. Nanti Allah akan mengangkat kita ke derajat yang lebih terpuji, lebih tinggi di situ. Tapi kerjakannya karena Allah. Lillahi ta'ala. Tempo hari saya bilang, kalau kita ibadah bukan karena Allah, abghadul ibad illallah, Allah sangat benci Pak. Allah sangat benci Bu kepada orang-orang yang beribadahnya itu amal-amalan akhirat, beramalan akhirat, tapi tujuannya ghardan min agradid dunia. Tujuannya cuma dunia, dalam pikirannya dunia saja. Allah sangat membencinya. Jadi harus seimbang Ustaz ya. Harus seimbang ya. Iya. Balancing and scoring. Harus seimbang. Jadi jadi gini Bu ya. Kalau kita berdoa, kata Pak Haji tadi, menghina Allah itu kalau kita berdoa sambil mengeluh. Tuh ya. Mengeluh kita berdoa ngeluh. Ada keraguan, ada ketidakkeyakinan kita kepada Allah. Berdoa sambil mengeluh, justru hidup kita akan terpuruk. Justru hidup kita akan hancur. Kalau kita berdoanya sambil mengeluh, punya rasa khawatir. Ya Allah, saya punya utang. Ya Allah, saya sembuhkan dari sakit. Ya Allah, saya pengen naik haji. Laki-laki mau naik haji nggak? Pengen naik haji? Bu Haji aja. Kalau laki-laki gampang Baja, nikah sama janda yang sudah haji. Iya. Nanti naikin ibu haji. Tinggal tawaf di atas perut. Kalau enggak istri kita dipercur pergi haji, baru kita naikin tiap hari. Tiap hari. Iya, jadi naik Haji. Naik ibu haji. Istri kita suruh naik haji ya. Ustaz ngajarinnya bikin saya pengen melaksanakan saja. Ayo, sampai mana saya ngomong tadi? Tadi sampai mengeluh takut, cemas, khawatir. Berdoa pada Allah tapi hati cemas. Ya. Was-was, takut, khawatir. Tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau orang berdoa masih khawatir, setelah doa nangis-nangis Pak. Pengen tahu nggak kunci bagaimana cara untuk membahagiakan Allah? Pengen tahu nggak? Pengen tahu? Ibu pengen tahu? Pengen tahu doang apa pengen tahu beneran? Cius. Mie apa? Bagaimana kita menyenangkan Allah? Kita harus tahu kuncinya. Ya Bu. Bagaimana kita menyenangkan Allah? Kita harus ridho apa yang menjadi ketetapan Allah. Diberikan sakit, senang. Kita punya utang banyak, senang. Kita punya masalah, senang. Pasti Allah yang akan menyelesaikan. Jadi kalau kita sudah ridho ketentuan Allah ala kulli halin, maka Allah sayang kepada kita. Bisa nggak gitu? Lalu bisa nggak? Terima semua. Terima, jangan mengeluh kitanya. Bisa nggak? Bisa? Ini ibu yang Masya Allah Pak Haji, ini Pak Haji Marco. Ibu ini pas lagi muda kayak Meriam Belina ya Bu ya. Ya Allah. Sekarang kayak siapa? Kayak siapa Pak Haji? Mariam Jegur. Mario Teguh. Mariam Jegur. Mariam Cijagur katanya. Cijagur ya. Ya Bu ya. Jadi harus selalu menerima. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Iya, Pak Haji. Iya, jadi gini. Alhamdulillah. Pak Haji mengajarkan selalu alhamdulillah Pak. Abdul doa alhamdulillah. Abdulnya doa itu alhamdulillah. Sudah, masalah apapun
kita sesusah apapun kita, alhamdulillah. Jangan kita bingung, jangan kita, ya Allah ini gimana besok ya? Gua bisa makan kagak? Itu sudah menghina sama Allah, Bu. Besok ini gimana ya gua nih? Besok ini gimana? Mending kita masih hidup, besok kalau enggak. Yang namanya mati kan datanya dadak-dadakan. Allah sudah menjelaskan, qala illa bistum ila qalila. Kamu sebentar hidup di bumi, kata Allah. Enggak lama, Nabi kita 63 tahun. Kalau Bapak berapa umurnya, Pak? 70, Masya Allah. Alhamdulillah. Lah kalau di sini ada umurnya 62 tahun 11 bulan 20 hari. Berapa lagi? Ustaz jangan nakut-nakutin. Kita nggak tahu yang namanya mati. Oleh karena itu, jangan kita mengeluh. Kita harus senang. Apapun harus senang. Apapun harus gembira. Kalau kita berdoa dengan cara mengeluh, doa itu tidak akan menjadikan cahaya. Bahkan doa orang-orang yang mengeluh, doa semacam itu adalah doa sebuah pelarian dari jiwa-jiwa yang menderita. Awas, hati-hati. Ya, Bu. Paham nggak? Terus nggak nih? Terus. Lanjut. Terus. Ibu seneng yang panjang apa yang pendek? Panjang suaranya keras atau panjang titik-titiknya keras? Ayo. Jangan. Masuk. Terus begini, Bu, ini kita mah, Bu, jangan terlalu serius ya, Bu, ya, karena dengan bahagia itu hajat akan terkabul, Pak. Pasti. Amin. Dengan bahagia ciptakan kebahagiaan. Ciptakan kebahagiaan dalam diri kita. Kita harus bisa berdamai dengan diri kita. Ciptakan kebahagiaan, maka hajat itu akan terkabul. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah bohong. Ya, Bu, ya. Nah, di sini nanti kita agak geser ke sedekah subuh yaitu ya. Nah, ini Pak Haji kan sering bilang apa namanya? Ibadah-ibadah yang hebat tentang apa hubungan-hubungan suami istri, Pak Haji ya. Ya. Nah, itu ada di dalam kitab-kitab semua, Pak, yang Pak Haji sampaikan. Ada kitab yang namanya Fathul Mu'in, ada kitab Fathul Ijar, ada kitab Uqudul Jan, ada kitab Qurratul Uyun. Semua itu bab rumah tangga. Kalau dibuka satu kitab itu 5 tahun nggak beres-beres, Pak. Itu nyambung terus. Nah, terus kalau misalkan ini ketika manusianya hubungannya, Bu, ya, Kang Ginanjar. Sini Kang Ginanjar, saya tanya nih, Kang Ginanjar. Ini nanyain hubungan suami istri mana kecil lagi. Kang Ginanjar kalau pas berhubungan ya, ini maaf Bu ya, ini begini, karena ada sebuah pertengkaran, Pak, kecekcokan rumah tangga dari hal-hal sepele ketika berhubungan. Nah, Kang Ginanjar pernah nggak kalau berhubungan, maaf, itu kalau spermanya itu dielapnya dengan satu lap yang sama. Apa pakai apa? Lap yang sama, lap. Pakai lap yang sama. Lap yang sama. Ya nggak pernah, tapi kalau pakai kaos pernah banget. Dibuka kaosnya. Gini, wala yamsahani bihirqatin wahidatin. Nah, gini, kalau kita habis berhubungan, ya Pak, perhatikan nih. Kalau pakai lap yang sama ya, misalkan nih selesai, Bapak ngelapnya pakai sarung ya, sarung, Ibu juga pakai sarung, itu mewariskan sering keributan dalam rumah tangga, sering cekcok. Oh, ya, awas. Ini adalah ilmu fikih. Jadi Bapak boleh pakai, misalkan Ibu pakai sarung, Bapak pakai karung gendung juga boleh, atau kertas semen ya Pak ya. Pakai sarung terus pakai kaos dalam. Nah gini,
Ya, yang bagusnya ketika ini mohon maaf, ini saya sampaikan Pak, ini ilmu fikih ya Pak ya, ini juga untuk mengundang rezeki. Ibu, ketika suami dia keluar sperma sudah selesai, ibu bagusnya ngambil tisu, dilap sama ibu dan keikhlasan. Gini caranya nih, lapnya Pak. Nang ning, nang ning, nang ning, nang ning, nang ning. Gitu nggak? Pak Haji Margo gitu? Ini kalau sudah selesai, tugas istri ngambil tisu. Jangan selesai. Oh boleh. Ngambil tisu. Saya pernah, istri saya habis begitu keluar kamar, nggak balik-balik. Terus? Beli tisu dulu ke warung. Nggak ada tisu di kamar. Dari mana mah? Beli tisu Pak. Nah jadi, Bu ya, bagusnya pakai tisu, lap tuh punya suaminya. Oh gitu ya tadi. Nah, dilap dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang dilap. Kalau enggak sambil nyanyiin Hina bobo, hina bobo. Kalau sudah bobo, bangun lagi. Tepuk tangan dong. Pak Ustadz, kalau saya tadi pagi ya gitu, udah selesai sama istri saya gitu, si hebat, ini punya mama satu-satunya gitu. Punya mama satu-satunya. Emang ada dua Pak Haji Margo? Itu bijinya. Iya ketahuan. Nah Bu ya, Bu, ini hal yang sepele Bu, tapi itu mengundang rezeki Bu, mengundang rezeki. Ketika selesai, awas jangan dengan satu lap yang sama. Misal ibu sarung, bapak sarung, itu mewarisi sering berantem suami istri. Nah jadi kalau sering berantem, berarti dia setelah melakukan itu dengan lap yang sama, sarung-sarung. Jadi harus beda. Yang bagusnya saya bilang tadi, pakai tisu, itu istri sambil dinyanyiin dengan mesra. Atau duit datang, duit. Tuh, Abu ya. Kita bikin satu lagu kebangsaan abis ML bos. Lagunya apa bos? Duit datang ayo bos. Duit datang, duit datang, duit datang, pasti datang. Ayo kita terusin Bang Ginanjar. Lagu ngelapin alat kelamin suami. Lagu ngelapin alat kelamin suami. Duit datang, duit datang. Kalau sudah pergi bakal datang lagi. Ulangi lagi bos. Duit datang. Yang kompak. Duit datang. Kalau sudah pergi bakal datang lagi. Kalau sudah pergi pasti datang lagi. Ulangi lagi dari awal bos. Duit datang, duit datang. Kalau sudah pergi pasti datang lagi. Sekali lagi bos yang kompak. Duit datang, duit datang. Kalau sudah pergi pasti datang lagi. Sekali lagi kompak. Duit datang, duit datang. Kalau sudah datang pergi pasti datang lagi. Lebih banyak lagi. Sekali lagi kompak. Duit datang, duit datang. Kalau sudah pergi pasti datang lagi. Lebih banyak lagi. Tepuk tangan dong. Udah. Lanjut. Apa enggak tadi lagunya? Apa gimana? Ayo sekali lagi bos, kompak sekali lagi. 1, 2, 3. Duit datang, duit datang. Kalau sudah pergi pasti datang lagi.
duit datang, oh duit datang. Kalau sudah pergi pasti datang lagi, lebih banyak lagi. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Lagu kebangsaan Abis ML. Habis tadi ngelap apa tadi? Bu, memang ini agak jorok ya Pak ya. Tapi itu kan ada kitabnya Pak. Jadi kalau orang paham Pak ya, ngaji dia tahu. Ada kitab yang namanya bab rumah tangga. Nah, contoh gini, Pak Ustadz ada yang nanya ke saya, bagaimana apa kalau istri lagi Kayak kalau lagi itu kan kalau lagi normal. Kalau istrinya lagi head gimana? Lagi datang bulannya lagi mendatangi dia. Kalau lagi main lagunya merah lagi. Oh, merah lagi. ada lagunya nanti ya. Nah, jadi gini, kalau dalam hukum fikih ya, Kalau ditoblos. lagi halangan ya, itu di Fathul Muin ada Bu di kitabnya. Nah, ini istri lagi mens ya. Suami pengen. Apakah istri boleh itu membuat senang laki-laki? Suaminya boleh, tapi ada batasnya. Ada batasnya. Jadi itu suami ya Bu ya, kalau misal pengen itu boleh, tapi yang diperbolehkan itu tidak berhubungan. Jadi yang diperbolehkan itu suami dijepit dengan kedua paha. Wow. Nah, kedua paha ini Pak Margo. Sama paha. Kalau Jelas, Bu? pahanya nggak muat pakai tang bubut. Ustadz, boleh Bil nggak? fahda ini pakai paha atau wama sabahuha. Jadi atau yang hampir sama dengan paha, ketek boleh di sini. Ustadz, Ya. kalau pakai tete gimana Ustadz? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Itu boleh Bu ya. Itu dari hukum bikinnya boleh. Pakai apa tadi Bu? Nenen. Dikempit pakai nenen. Pakai paha itu boleh Pak dari hukum fikihnya ya Pak ya. Atau yang menyerupai paha yaitu ketek. Ketek ya Pak Marco ya. Apa? Ketek. Ini Wa masabahuha, jadi ketek boleh. Itu boleh seperti itu ya Bu ya. Boleh. Gitu Bu. Nah, jadi tidak dilarang. Boleh. Nah, itu salah satu nilai ibadah juga. Yang penting kita melakukannya itu ikhlas karena Allah. Seorang istri melayani suaminya juga itu karena Allah. Apalagi seorang istri, seorang suami, dia mau kemana aja mencium kening istrinya, dia berdoa kepada Allah. Ya Latifullah, Ya Latifullah, nur ala nur, syahidan nur, masya Allah. Tuh suami Pak, kalau mau kemana Bapak cium kening istrinya. Cium keningnya. Ibu suka dicium gak sama suaminya? Pengen dicium gak? Tuh kalau Bapak mau kemana aja doa tuh cium keningnya. Mau kerja, mau ke kantor, mau ke pasar, mau kemana saja cium kening istrinya. Ya Latifullah, nurun ala nur, syahidan ala masya Allah. Itu sudah pendek saja doa. Itu mau kemana-mana baca doa itu ketika nyium kening istrinya. Rezeki itu akan berdatangan min haitsul la yahtasib. Itu rezeki datang dengan arah yang tidak disangka-sangka. Ya Bu ya? Jelas? Bapak tadi gimana kalau mau kemana cium apa? Cium keningnya ya. Cium keningnya. Cium kening istri itu salah satu nilai juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita mengerjakan secara ikhlas ilmu-ilmu dari Pak Haji, terapkan juga sunnah-sunnahnya yang dianjurkan oleh baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus begini Pak Haji kan sering bilang bahasa apa Pak Haji Marco? Kulum itu apa itu? Kulum. Jilat katanya. Ya kan Anjar ya? Dihisap. Apa? Dihisap kata Pak. Dihisap.
Kayaknya aja suka begitu nggak? Maaf ya, saya orang baru di sini. Gimana? Orang baru. Kayak orang nanya, Pak, alamatnya rumah Haji Marco di mana? Orang tuh jawab, maaf saya orang baru. Itu jawaban Jadi saya. boleh ibu bapak. Ya jujur li jauji kullu tamatuin minha siwa halaqati duburiha. Kita boleh seorang suami ya ini membuat senang istrinya, menjilat-jilat, boleh di situ, hukumnya ada. Yang tidak boleh itu duburiha. Tuh, duburiha yang nggak boleh. Nggak boleh ya? Ya, Alhamdulillah. haram. Awas Pak ya. Kamu lihat Ustaz, saya termasuk ahli hisab. Apa? Ahli hisab saya. Ahli hisab. Suka ngerokok saya. Boleh. Ya jujur li jauji kullu tamatuin minha. Itu boleh ya, kecuali siwa halqati duburiha, kecuali dubur Pak yang enggak boleh. Masya Allah. Boleh. Alhamdulillah. Walau bimasi bidriha, walau mohon maaf ya Pak Ji ya, mohon maaf saya sampaikan, mohon maaf yang punya istri kita yang daging kecilnya itu boleh juga itu dijilat itu dari hukum fikihnya boleh, tidak ada haram. Boleh Tepuk Pak. tangan. Wah. Boleh. Walau bimasi bidriha, walau itu yang daging itu boleh. Yang mana Bu? Yang paling kecil. Itu boleh. Tahu gak letaknya di mana Bu? Tahu. Haji Marco tolong tunjukin. Tahu banget Pak Haji. Tapi siapa yang mau ya? Tuh, itu misalkan pemanasan itu buat senang istri itu boleh seperti tadi itu pemanasannya. Nah, ketika sudah mulai ini doa enggak ini saya potong ya. Ketika suami dia merasa akan kelima, apa kelima? Keluar. Faiza ahasa bil injali, suami sudah ngerasa mau kelima, udah tek kretek gimana kan cara kerasnya gimana itu? Kretek gimana? Gimana Pak Haji? Haji Marco. Pada saat Nah, itu ketika suami sudah merasa faidha azabil injali akan keluar sperma di situ, apa yang dilakukan? Fal yunhi yadahu hatta itu diangkat masuk tangan kita ke bawah pantatnya istri. Ya. Wow. Tuh, ke bawah ya. Ke bawah tuh. Masuk tuh ke bawah. Begini tuh ke bawah. Ya, Wow. diangkat. Ke bawah. Setelah ke bawah itu wala yusilluha angkat di situ. Itu kalau sudah diangkat nih anjuran Nabi, diangkat itu Masya Allah dengan gerakan itu rasanya lezatnya itu gagu, kita nggak bisa ngomong bakal begitu Bok. Sambil nyanyi lagu yang tadi dibacain sama Ustadz Kinanjar sama Pak Kiai. Lagunya apa Pak Kinanjar? apa? Duit datang, kalau sudah pergi pasti datang lagi. Duit datang, oh duit datang, kalau sudah pergi pasti datang lagi, lebih banyak lagi. Sekali lagi kompak. Duit datang, oh duit datang, kalau sudah pergi pasti datang lagi. Duit datang, oh duit datang, kalau sudah pergi pasti datang lagi, lebih banyak lagi. Siapa yang besok meraktekin dan video buat pakai lagu itu sambil ML, bonus umroh gratis. Wow. Berangkat Oktober tanggal 14. Wow. Anak-anak yatim Kita kasih piatu ya. waktu 5 hari.
26, 27, 28, 29, 5 hari bikin 5 video. Oh. Bisa nggak? Ulangi Pak Haji. Ayo. Enggak, maksudnya tadi yang dibilangin Pak Haji diulangi sekali lagi. Oh ya, Bikin buat Bapak video. dan Ibu yang bikin video lagu tadi sambil yang tadi Pak Kiai praktekin pas puncak-puncaknya ngucapin lagu itu dan Bapak dan Ibu bikin videonya buat bukti ke Haji Marco. Kita kasih hadiah gratis berangkat umroh bersama Mbak Rati besok tanggal 14 Oktober. Karena kan 5 hari. Kalau memang jelek ulangi lagi tanggal 26, ulangi lagi 27. Nanti kalau memang kepilih kan bikin paspor cuma 3 hari. Bayar berangkat tanggal 14 Oktober. Saya maunya kalau bisa Bapak dan Ibu semuanya berangkat. Amin. Tanggal 14 Oktober. Yang nggak ada pasangan nanti Pak Ginanjar cariin betina di bawah. Wow. Yang belak. Oke. Sekali lagi biar kompak lagunya. Yuk Pak Ginanjar. 1, 2, 3. Duit datang, oh duit datang. Kalau sudah pergi pasti datang lagi. Duit datang, oh duit datang. Kalau sudah pergi pasti datang lagi. Lebih banyak lagi. Sekali lagi lebih kompak. Duit datang, oh duit datang. Kalau sudah pergi pasti datang lagi. Lebih banyak Datang, oh duit datang. Kalau sudah pergi pasti datang lagi. Lebih banyak lagi. Saya tepuk tangan dong. Berangkat umroh tanggal 14 Oktober. Apa ya? Duit datang, oh duit datang. Kalau sudah pergi pasti datang lagi. Duit datang, oh duit datang. Kalau sudah pergi pasti datang lagi. Lebih banyak lagi. Wow, tepuk tangan dong. Berangkat Oktober 2025. Umroh Amin. gratis. Ya Rabbal Alamin. Bisa gak Bapak dan Ibu bikin videonya? Bisa ya. Langsung kirim ke nomor HP-nya Haji Marco. Wow. Jadi kalau duit datang-datang terus ya Bu ya. Nah kita harus serius menjalankan ilmu arahan dari Pak Haji. Sodakoh lalu kita jangan bolong. Terutama sedekah subuh. Siapa yang bolong sedekah subuhnya? Ayo. Saya. Yang bolong siapa? Saya. Bapak Ibu, kalau kita ada yang mengingatkan tentang sedekah, itu Masya Allah kita berterima kasih. Kenapa? Sedekah itu luar biasa. Sedekah itu terodul bala, menolak bala. Tatawilul umur, memanjangkan umur. Ya Bu ya. Nah, saya gimana mau sedekah, makan aja susah. Justru lagi sempit itu kita sedekah Pak. Dengan sedekah itu insya Allah. Jadi orang yang miskin paling miskin terus, dia melupakan hukum terima. Jelas? Hukum apa? Terima Hukum kasih. terima kasih. Apa itu terima kasih? Hanya Ustaz lah yang paling tahu. Terima kasih. Bu, Ibu, kita memberi itu pasti menerima. Ya Pak ya? Iya. Kita memberi pasti menerima. Jadi orang yang miskin, punya mental miskin, sudah pasti dia melupakan hukum terima kasih. Orang yang miskin itu sudah pas dia melupakan hukum terima kasih. Makanya Pak, jadi orang itu jangan
pelit. Jangan bahil. Orang pelit itu egonya tinggi. Dia cepat marah. Kita Pak marah sebentar saja, 5 menit saja marah itu sudah merusak imunitas tubuh kita sampai 6 jam. Orang cepat marah, orang pelit egonya tinggi, cepat marah, orang cepat marah, gampang kita kena stroke. Jadi orang jangan pemarah. Awalnya pelit. Kenapa pelitnya ke saya? Oh sorry. Jadi orang jangan pemarah. Iya. Salah sedikit naik darah. Kalau kita jadi pemarah, teman jauh, rezeki susah. Lagi. Jadi orang jangan pemarah. Salah sedikit naik darah. Kalau kita jadi pemarah, teman jauh, rezeki susah. Lagi? Lebih baik jadi peramah. Salah sedikit maafkanlah. Setiap hari tersenyumlah. Kalau kita jadi peramah, teman banyak, rezeki muda. Tepuk tangan dong. Tapi ini pelitnya ke saya maksudnya apa nih Ustaz? Gimana? Pelitnya ke saya. Oh iya ya, ke Agi Nanjar dari ke besti saya. Emang masalah buat lo? Di sini. Di sini. Ngomongin Ya jadi Allah. orang jangan pelit. Ya Allah saya, tar dulu. Ini sahabat saya Masya Allah ini. Ini jangankan dunia nyata, dunia gaib banyak yang kenal. Genderuwo, pocong, banyak kuntilanak, gombel kenal. Ya Allah. Aduh, Insya Allah. Pelit, bener saya setuju sama Ustaz. Pelit, pelawak alit. Pelawak alit. Tapi Pak gini Pak, ini kita sambil biar senang ya Pak ya. Jadi kalau kita ingin menyenangkan Allah, kita pun harus senang. Jadi malam ini kita harus senang. Nah ini Ginanjar, komedian artis yang Masya Allah, yang sudah familiar namanya, multi talenta. Bukan saja ngelawak, nyanyi dia bisa nyanyi, ngaji dia pinter, bangun malam dia rajin, sampai ini ibu belum tahu nih Pak, ini Ginanjar ini juara silat itu di Kabupaten Garut waktu itu. Wow. Juara silat Pak Haji. Wow. Ntar aja dikasih Pengen tahu nggak Pak? Silat Ginanjar. Udah. Pengen tahu nggak? Pengen ibu-ibu kasih ilmu juga. Udah pada tahu ibu-ibu. Udah tahu belum? Udah. Belum katanya. Udah ntar kalau menunjukkan lagi disangka sombong ya kan. Gak enak, saya gini-gini, saya pernah di ujung Kulon Banten selama 3 tahun saya. Di ujung Kulon Banten. 3 tahun ke ujung Kulon Malingping. Malingping. Kan di sana orang-orang yang jago silat. Nah saya 3 tahun di sana. Ngapain? Sakit saya di sana. Sakit. Dari kembali yang tadi udah sampaikan bahwa di dalam LML itu ada keberkahan, ada hikmah, ada faedah, ada rezeki yang terkandung. Iya, apalagi ibu-ibu yang nawarin duluan sama suami. Begitu Pak. Bapak seneng nggak Pak kalau istri nawarin duluan? Seneng nggak? Nih, mewakili. Itu Masya Allah beribu-ribu kebaikan bagi seorang istri nawarin duluan. Pak, ayo Pak yuk. Papa, ayo Pak yuk. Papa, ayo Pak. Itu kalau istri suka nawarin duluan nggak istri Kak Ginanjar? Iya minta tapi kan dengan kiasan. Gimana kiasnya bahasanya? Kayak nggak terus terang ya kalau perempuan ya. Gimana? Kalau umpamanya macam-macam lah. Gimana coba gimana? Kalau orang Pak kalau lagi dingin diapain ya? Ya diselimutin dong. Oh gitu. Oh. Terus diapain lagi kalau lagi dinginan? Ya kalau lagi ada hawu, tungku, ya apa? Siduru. Tahu siduru, Ibu siduru tahu? Tahu. Kalau kedinginan, bukan itu. Oh gitu. Wah. Diapain kalau lagi kedinginan? Ya cari tempat panas, pakai jaket. Ibu apa bukan itu? Wah. Terus Diapain mah?
Ih papa Oon. Bilangnya Oon. Akhirnya ngomong juga. Maksudnya apa mah? Peluk aku dong. Gitu. Tepuk tangannya dong, luar biasa. Dipeluk ya, udah dipeluk terus gimana? Setelah dipeluk diapain? Setelah dipeluk diapain Pak? Akhirnya dipeluk. Nggak cukup hanya dengan peluk dong papa. Diapain lagi Mbak? Masa nggak ngerti aja sih papa? Kan ini udah peluk dinginnya. Tapi walaupun udah dipeluk dinginnya belum hilang Pak. Istri nonton ini istri. Nonton ini istri. Nonton terus. Nonton Pak Haji sini. Terus ayo gimana? Gimana terus? Akhirnya dia kagak tahan ngomong. Berlayar Pak. Berlayar ngapain mah? Aduh papa nggak ngerti aja akhirnya saya dinaikin. Ini loh Pak. Katanya. Pakai ini enggak? Assalamualaikum ya Babu Rohman. Kan Oh gitu ya. Saya kan pura-pura nggak tahu ya. Terus Pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Sampai dia menawarkan benar-benar. Persoalannya jarang yang berani terus terang dengan jelas ya Bu ya. Pasti suka dengan kode. Mamanya ngedip mata atau Pak, anak-anak udah tidur Pak. Gitu. Iya mah, lihat aja pada pules, pada kayaknya tibra. Iya ya. tahu nggak bahasa Tibra Ibu? Tahu. Tibra. Pules banget. Iya ya mah. Kayak kalau ya mungkin sekarang lagi ngimpi dia mah. Iya benar. Saya ngomongin asal anak tidur. Istri cemberut aja. Bukan itu Pak. Kalau anak udah tidur ya papa yang bangun. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ya saya tinggal jawab. Papa juga dari tadi tahu mah. Papa bangun dari tadi. Tapi nunggu anak-anak tidur. Terus? Begitu saya mau meluk istri saya, mau berlayar, anak bangun. Jadi Akhirnya jadinya anak bangun, saya tidur akhirnya. Gatot ya. Gara-gara ya kan, masa di depan anak saya masih kecil-kecil. Yang satu umur 5 tahun, yang satu umur 2 bulan. 2 bulan. Iya. Dari istri Kalau satu yang ya. 2 bulan sih nggak ngerti. Yang repot, yang ini yang umur 5 tahun ini udah ngerti kan. Kalau mamanya mama, papa mau keluar mah. Anak saya bangun, ikut Pak. Bangun. Itu kenapa anak yang pertama marah sama Agi Nanjar? Ngapain buat mama semalam oh-ohan katanya. Papa nyiksa mama, itu kenapa? Katanya kan anak yang pertama marah sama Agi Nanjar. Iya. Papa kenapa semalam buat mama ini jerit-jerit? Papa nyiksa mama itu emang kenapa? Iya justru karena papa nyiksa mama seperti tadi lahir kamu. Jangan diterangin. Balik lagi, jadi istri harus berani, harus mau menawarkan. Iya. Itu pahalanya lebih besar. Besar. Ada sampai 200 kebaikan. Itu seperti pahala haji dan umroh yang mabrur ya. Itu berbagai macam kebaikan-kebaikan ketika seorang istri menawarkan dulu kepada suaminya, papa, yuk pak, yuk. Tapi dengan bahasa-bahasa yang enak. Bahasa-bahasa yang apa? Yang romantis. Pokoknya jangan pernah ngomongin utang di masalah itu. Berdiri kuncup lagi nanti. Kenapa? Iya, kata Agi Nanjar ya. Harusnya kan selalu senang ya melakukan itu tuh lagunya Pak Haji, di sini senang. Di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Hati senang, uang datang, hati sedih, rezeki pergi. rezeki pergi. Jadi kalau istri yang menawarkan kepada kita, insya Allah rezeki pun akan menawarkan diri kepada kita. Iya, itu akan datang kepada kita, Pak. Jangan ngomongin masalah utang. Utang. Ya. Nanti Kuncup. kucuk tuh, atau kinanya kuncup. Secara ilmu logika saja, maka itu akan mengganggu pikiran, akan mengganggu psikologis, Ya. tidak tenang, akhirnya tidak fokus. Tidak Akhirnya, fokus. melakukannya tidak dengan senang hati. Ya kan? Sedangkan Ustadz bilang tadi harus dilakukan dengan senang hati dua-duanya ya. Dengan senang hati dua-duanya. Nah itu ya. Nah baik, tadi saya bilang jangan bakhil ya Bu ya. Ini Pak Haji menganjurkan untuk sedekah. Sedekah subuh, sedekah subuh, sedekah subuh. Karena itu ada dua malaikat yang mendoakan orang yang bersedekah subuh. Jangan pas subuh kita sedekahnya. Setelah subuh dari mulai sore Pak Haji ya. Tuh mulai sore tuh kita sedekah niatkan. Bu, enggak ada ruginya orang sedekah Pak. Enggak ada Pak. Enggak ada. Bahkan belum dikatakan orang-orang yang beriman kepada Allah kalau dia bakhil, dia pelit. Al-bakhilul la yadkhulul jannah. Orang bakhil jidatnya hitam, sujudnya tiap hari tapi pelitnya 17 setan, enggak bakal dia masuk surga. Orang bakhil. Orang bahir jauh dari sorga, jauh dari Allah tadi. Jauh dari Allah. Itu kalau subuh malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Nih orang-orang yang sedekah itu, ya Allah kata malaikat ganti nih orang-orang yang bersedekah. Doanya doa malaikat, bukan Pak Haji Marko yang berdoa. Doa siapa? Malaikat, Doa siapa? malaikat. Malaikat berdoa kepada Allah. Yang satunya Allahumma mamsikan talafa. Yang satunya ya Allah binasakan binasakan orang-orang yang menahan hartanya tidak bersedekah. Auzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim. Ya Pak. Enggak ada orang bangkrut. Enggak ada orang jatuh karena sedekah. Enggak ada orang yang jatuh miskin karena sedekah. Bahkan hati-hati. Kalau kita punya harta, kita sering sakit-sakitan, bermasalah dalam kehidupan kita. Itu bisa saja istidrot harta itu. Itu azab tapi diliputi kelihatannya nikmat. Kenapa? Dia kurang bersedekah. Kalau ingin panjang umur Pak, sedekah. Ingin sembuh sakit, sedekah. Ingin kabul hajat, sedekah. Tuh di sini banyak yatim-yatim di bawah pimpinan Pak Haji Dwi Susanto. Bagaimana cara kita memuliakan anak yatim, menyenangkan anak yatim? Jangan kita kasih duit doang, buat seneng anak yatim, buat tertawa, terpingkal-pingkal anak yatim. Apa tuh kesukaan anak yatim? Dia sukanya kulup pisangnya, kulup pisang. Hobinya kulup cau, jangan dikasih hamburger, muntah dia Pak, enggak doyan. Tapi kalau senangnya hamburger, Kasih tanya, Dek, tanya sih bertanya. Anak yatim dielus, tapi gini, Dek, ya Kak, Adek senangnya apa sayang? semuanya juga saya senang Om. Ini kan misalnya nih, ya, gini, Dek, Ya, Dek sukanya apa sayang? telur burung. Telur bulung, Iya. telur burung atau telur bulung? Telur burung. Oh, telur bulung, bulung. Telur burung. Telur bulung. Telur bulung apa sayang? Aku kan nggak bisa ngomong R. Oh, jadi Telur bulung. telur. Telur gulung. Terus telur burung. apa lagi sayang? Aku senangnya abon. Abon itu apa sayang? Abon itu apa ya nyerang ini aku juga lupa, pokoknya yang terbuat dari sapi. Oh, tuh kita tanya. Senangnya es krim. Es krim. Es lilin Terus? juga senang. Pokoknya semua es aku senang. Semua es. Iya. Termasuk Es
SMP, SMA saya senang. Nanti sekolahkan aku ya. Aku sekarang kan masih SD. Kelas berapa sayang? Kadang-kadang kelas 5, kadang-kadang kelas 6. Aku belum tahu, Pak. Aku bisa. Tapi sayang nggak gagu kan? Nggak gagu, nggak kan? Kan aku dari tadi ngomong. Om. Iya. Kok panggil saya Om sih? Iya kan, Om kan masih muda. Iya, saya juga Om. Om Prengan. Angkot saya Om. Iya Pak Ustadz, saya makanan kesenangan saya tergantung orang yang ngasih. Tapi kalau boleh saya nawar, saya senangnya makan daging sapi, makan soto saya. Makan apa lagi ya? Rokon soto. Kalau nggak soto ya soto. Nah jadi tanya sayang apa sukanya, tuh kita kasih atau kita ledekin ya. Aku mau. Sayang suka belenang nggak belenang, olam enang suka. Oh ngojai. Ngojainya seneng Pak Ustadz. Ngojai pernah. seneng ya. Itu kalau minggu ngojai seneng sayang. Seneng dong alhamdulillah. Gimana senengnya coba? Aku gimana senengnya? Menggunakan gaya botol Ustadz. Gimana? Botol dari besi. Langsung tenggelam. Seneng. Aku kan suka diajak ke Mega Mendung. Senang ya? Sama teman-teman aku diajak Pak Haji berenang. Senang sayang. Berenang di kolam renang Mega Mendung. Tapi dingin. Aku pun udah di dalam kolam renang. Aku nggak jadi berenang deh. Kan kedinginan. Tapi aku udah di dalam kolam renang. Nggak jadi berenang? Nggak jadi berenang karena dingin. Tapi aku sudah di dalam kolam renang. Karena kedinginan nggak jadi berenang. Udah dalam kolam berenang. Iya, aku teriak nggak mau berenang, tapi udah basah. Seneng Ustaz. Ya terusin dramanya. Kenapa anak ini bukan anak yatim, anak hilang. Jadi maksudnya apa Ustaz? Jadi kok kita nanyain kesenangan saya, makanan kesenangan saya, maksudnya apa? Jadi kita tanya anak itu, kita tanya dengan kita peluk ya. Tanya atau suka makan apa gitu kan. Sukanya apa? Tuh itu kita kasih. Kalau misalkan disukanya minumnya minum apa ya? Minum susu ya. Minum susu misalkan. Tuh itu seneng tuh dia. Terus ajak bercanda tuh Masya Allah. Ajak bercanda buat dia ketawa. Bahagiakan tuh anak. Itu berbinar-binar dalam kalbu dia. Itu Masya Allah. Itu malaikat Allah mendoakan kepada kita. Hajat kita kabul Pak. Amin. Tepuk tangan dong, luar biasa. Kalau anak yatim sukanya pepais Lambang Sari. Tahu Lambang Sari? Tahu. Kasih. Pepais. Kasih ya. Sukanya apa? Seblak. Kasih sama kita. Kasih, senangkan tuh anak yatim. Dia berbunga-bunga. Dia Masya Allah. Tuh Pak Haji kalau minggu kan berenang Pak Haji ya. Berenang. Makanya saya bilang Pak Haji Dwi Susanto mau digoyang seperti macam apapun. Dibenci semacam apapun. Tidak akan pernah tumbang. Kenapa? Beliau punya anak yatim. Dan dekenya Allah Rabbul Jalil. Tepuk tangan dong. Wow. Jadi bodyguard pengawalnya Pak Haji anak-anak yatim. Anak yatim. Masya Allah. Jangan sampai. CPM-nya ibu yatim. Yatim. CPM-nya ibu yatim. Kalau ibu yatim yang muda ada yang lebih muda lagi sama Kang Uje tuh. Pak Uje. Ada yang lebih muda lagi sama Mas Regi itu kan. Yang muda-muda. Terus bahagia ketua anak yatim Pak.
Anak yatim bahagiakan, senangkan anak yatim tuh, insya Allah Pak. Bahkan pasti di situ membahagiakan anak yatim. Allah juga cinta kepada kita ya Pak ya. Dikeleketek, lelagaan, ngojai kata Ginanjar tadi. Tuh senangkan anak yatim supaya dia berbinar-binar dalam kolbunya. Maka hajat akan Allah kabul. Nah di sini diajarkan di RDAY 3 ilmu. Pertama ilmu kearifan lokal, yang kedua tirakat yang dilakukan oleh wali-wali Allah yang tadi saya sampaikan sanadnya, yang ketiga cara bagaimana kita memuliakan anak yatim, dan siapa yang memuliakan anak yatim maka barokah hidupnya dunia dan akhirat. Ana wa kafirul yatim fil jannah. Aku kata Nabi bersama dengan orang-orang yang memelihara, yang memuliakan, yang membahagiakan anak yatim. Lakat ayat.